Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik berjumpa lagi bersama Kak Intan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis tentang bab hukum bacaan mat sila, mat badal, mat tamkin, dan mat faki. Sudah masuk kelas 8 semester genap. Pada pertemuan sebelumnya, Kak Intan sudah memaparkan sekilas tentang materi-materi yang akan diajarkan selama semester genap ini. Adapun hari ini kita akan belajar yang pertama alur pembelajarannya. Jangan lupa terlebih dahulu istighfar, sholawat, dan berdoa di dalam hati masing-masing agar ilmu kita bermanfaat, dan jangan lupa doakan guru-guru dan orang tua kita di rumah. Yang kedua, adik-adik harus tahu apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa tujuan dari pembelajaran itu nanti akan Kak Intan paparkan. Yang ketiga, nanti setelah adik-adik tahu akan belajar apa, tujuan pembelajarannya apa, di sini Kakak akan mencontohkan bacaan dari mat-mat tersebut. Selanjutnya, nanti adik-adik bisa sambil mengikuti di rumah masing-masing mempraktikkan hukum bacaan mat-mat yang nanti akan diajarkan. Setelah itu, setelah bisa mempraktikkan, adik-adik juga dapat menjelaskan. Nah, adapun di sini KD atau kompetensi dasarnya adalah utamanya kita hari ini akan belajar yang 3.4 dan 4.4, yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, mat farki dalam Al-Quran, surat pendek pilihan, itu utamanya. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan mat silah, mat badal, mat tamkin, mat farki dalam Al-Quran, surah pendek pilihan. Nah, berarti di sini tujuan pembelajarannya adik-adik harus bisa memahami atau menjelaskan ketentuan hukum bacaan tersebut dan bisa mempraktikkan hukum bacaan tersebut. Yang pertama, kita masuk kepada materi mat silah. Mat di sini adalah panjang. Adapun silah adalah hubungan. Qasirah pendek, tawilah panjang. Kita bahas dulu yang utamanya yaitu mat silah. Mat artinya panjang, silah artinya hubungan. Mat silah di sini terbagi menjadi dua. Ada yang mat silah qasirah, ada yang mat silah tawilah. Ada yang qasirah pendek, ada yang tawilah panjang. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah mat silah qasirah. Mat artinya panjang, silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek. Yang dimana mat silah qasirah di sini, karena silah adalah hubungan, maka nanti di dalam kata kuncinya pun harus ada ha domir. Karena ha domir ini berkaitan dengan silah. Nah, kita contohkan terlebih dahulu, nanti terakhir kita simpulkan di kata kunci. Contohnya, mat silah qasirah. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Ya, coba dilihat ayat ini. Kita lihat di sini ada mat silah qasirah. Yang namanya mat panjang, silah hubungan, artinya nanti ada hak domirnya, qasirah pendek. Berarti sepaling pendek bacaan mat adalah 2 harokat. Maka mat silah qasirah, walaupun ada mat panjang di sini, tetapi karena di sini qasirah, maka kita ambil bacaan sepaling pendek bacaan mat, yaitu 2 harokat atau 1 alif. Kata kuncinya apa? Setelah hak domir
Ya, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi terputus. Kata kuncinya adalah setelah hak domir tidak diikuti alif atau hamzah. Nah, ini hak domir di sini adalah domir itu adalah kata pengganti. Kalau menurut Husni Syekh Usman, mohon maaf, kalau menurut dijelaskan juga menurut Husni Syekh Usman bahwa mad sila itu apabila terdapat hak kinayah. Hak kinayah itu adalah hak domir goib untuk mufrad muzakkar yang berbaris domah atau kasroh dan didahului huruf hidup serta diikuti huruf hidup juga dalam keadaan wasol dibaca panjang 2 harokat. Nah, kita simpulkan ya, mad sila qasirah adalah kata kuncinya ada hak domir di sini, terus dia tidak diikuti alif atau hamzah. Nah, hak domir ini dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Karena di sini adalah mad sila qasirah, panjang, qasirah ada pendek juga, artinya sepaling pendek bacaan mad itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Maka mad sila qasirah dibaca 2 harokat. Kita contohkan ulang. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Nah, ya. Jadi tidak terlalu panjang banget karena di sini qasirah pendek. Artinya pendek di sini paling pendek mad yaitu 2 harokat atau 1 alif. Lanjut lagi ke mad sila tawilah. Mad artinya panjang, silah artinya hubungan, tawilah artinya panjang. Sini bisa mengandung pengertian bahwa mad silah tawilah itu dibaca sepaling panjang mad. Walaupun ada yang berpendapat sepaling panjang mad itu 6 harokat, tetapi di sini kita sepakati dari jalur hafes dari Asim nanti panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Boleh hak domir itu dibaca panjang sampai 5 harokat. Kita contohkan. Min ilmihi illa bima syaa. Nah, di sini ada hak domir hi di sini ketemu dengan alif yang berharokat atau nama lainnya adalah hamzah, maka itu menjadi mad silah tawilah. Dibaca panjang sampai 5 harokat. Ilmihi illa. Nah, hi di sini dibaca panjang, boleh 4 sampai 5 harokat. Ada hak domir kata kuncinya, tetapi bedanya kalau tawilah itu wajib diikuti alif yang berharokat. Atau di dalam ilmu alat namanya alif yang berharokat adalah hamzah. Karena kalau disebut hanya alif saja, alif adalah huruf mad. Tetapi kalau disebut alif yang berharokat, itu nama lainnya adalah hamzah. Nanti menjadi kata kunci mad silah tawilah. Ada hak domir bertemu atau wajib diikuti alif yang berharokat atau hamzah. Dibaca panjang sampai 5 harokat. Kita ulang bahwa mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Adapun secara istilah di sini apabila terdapat hak domir, baik hak domirnya itu berharokat domah maupun kasroh, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan huruf mad seperti ini. Sebelumnya ta'khuduhu ada hak domir, sebelumnya huruf hidup, dan diikuti setelahnya juga sama huruf hidup, ya. Nanti penjelasan lebih lanjut. Di sini Kak Intan ambil dari sumber yang lain juga bahwa mad silah qasirah adalah hak domir bila ya.
Ada hak domir bila didahului huruf hidup atau huruf yang berharokat. Panjangnya yaitu 2 harokat. Contohnya lagi antara lain wabihi, nafsahu, innahu kana tawwaba. Itu adalah di antara contoh-contoh mad silah qasirah. Nah, kata kuncinya di sini yang pertama, mad silah qasirah harus ada hak domir yang berharokat doma atau kasrah. Ya, seperti ini. Ya, ada hak domir berharokat doma atau kasrah. Yang kedua, kata kuncinya setelah hak domir tidak diikuti huruf hamzah atau alif yang berharokat. Nah, coba kita lihat. Di sini hak domir diikuti kata kaf, berarti memenuhi persyaratan menjadi mad silah qasirah. Dan setelah hak domir harus huruf hidup, kafnya juga huruf hidup. Adapun mad silah tawilah, yaitu ada hak domir bila didahului huruf berharokat dan menghadap hamzah atau wajib diikuti hamzah yang berharokat. Nah, berharokat di sini maksudnya hamzahnya tidak sukun atau tidak mati, tetapi dia berharokat, hidup. Panjang yang berlaku di Indonesia biasanya adalah 4-5 harokat. Kita contohkan. Lahu akhladah, alam yarahu ahad, alam yarahu ahad. Nah, di sini ada kata kuncinya, ada hak domir yang berharokat doma atau kasroh, dan setelah hak domir wajib diikuti hamzah atau alif yang berharokat hidup. Nah, ini ada hamzahnya berharokat fathah atau berharokat yang lain, yang penting setelah hak domir diikuti dengan hamzah atau alif yang berharokat. Ada pengecualian di sini. Yang pertama, didahului huruf mad tetapi hak domir dibaca mad silah. Nah, ini. Jadi ada wayakhlud fihi muhana. Kan tadi kita bahas bahwa ada hak domir sebelumnya harus huruf hidup dan setelahnya juga harus huruf hidup. Nah, tetapi ada pengecualian satu ayat bahwa ada yang dibaca hi-nya seperti mad silah qasirah, yaitu dibaca 2 harokat. Yang kedua, huruf sebelumnya berharokat, bukan mad dan bukan sukun, tetapi hak domir tidak dibaca mad silah. Ya. Contohnya, sini ada hak domir, tetapi sebelumnya huruf hidup, setelahnya juga huruf hidup. Tetapi dia tidak dibaca panjang seperti mad silah qasirah 2 harokat. Hu-nya dibaca pendek. Nah, ini pengecualian satu ayat ini. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi yardahu lakum tidak dibaca yardahu lakum, tidak, tetapi dibaca yardahu lakum. Dia hu-nya tidak dibaca sebagai mad silah walaupun dia memenuhi syarat, hanya di dalam ayat ini saja. Ya, jadi ada 2 pengecualian yang tidak sesuai dengan kata kunci atau tidak sesuai dengan syarat. Ya, lanjut kita bahas mad badal. Mad badal di sini mad artinya panjang, badal artinya ganti atau pengganti. Mad badal pengertiannya secara umum, nanti kita jabarkan satu persatu. Di sini Kak Intan akan secara umum dulu. Apabila ada huruf mad, baik alif, waw, atau ya,
dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat. Sedangkan huruf hamzah itu mendahului huruf mat. Jadi di dalam inti di sini adalah hamzah yang dibaca panjang atau dibaca mat, baik itu ketemu alif, matnya alif, maupun matnya wawu ataupun matnya ya. Ya, cara membacanya dibaca panjang satu alif, yaitu 2 harokat. Nanti Kak Intan jelaskan lagi. Contohnya dulu dilihat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, di sini ada 2 mad badal. Ada akhir, a sama ula yang merah. Lanjut lagi contohnya. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, ini i di sini adalah mad badal. Nah, lanjut lagi. Tusqa min ainin aniyah. Sini a, di sini adalah mad badal. Kenapa ini semua menjadi mad badal? Yuk kita kupas. Mad badal intinya adalah pengganti dari huruf yang semula hamzah sukun yang di hadapannya. Panjangnya 2 harokat. Nah, kata kunci mad badal yang pertama ada hamzah di awal yang dibaca panjang 2 harokat seperti amana, ataina, ita izzakah, amanna. Nah, coba lihat. Yang kedua, karena badal itu adalah pengganti, maka di sini asal hamzah itu intinya ada 2. Yang satu hidup atau berharokat, nih coba dilihat. Amana, asalnya a mana. Jadi ada 2 hamzah. Yang pertama hidup, harokatnya fathah. Yang kedua, hamzahnya berharokat sukun atau mati. Yang satu lagi nih, ada 2, yang satu hidup, yang satu sukun atau mati. Maka hamzah sukun yang kedua, ini yang hamzah sukun yang kedua yang mati ini karena dia statusnya lebih lemah, karena kuatan yang hidup, maka yang harus digantikan, yang harus dibadalkan adalah hamzah yang sukun ini. Dibadalkan atau digantikan dengan apa? Dengan huruf mat, karena namanya mat badal. Dengan huruf mat apa? Mat kan ada 3, ada alif, ada ya, ada wawu. Mat apa? Dilihat harokat pertamanya. Nah, harokat pertama di sini adalah fathah. Maka digantikan dengan alif. Karena fathah pasangannya dengan alif. Biasanya kalau digantikan dengan alif, dia harokatnya berubah menjadi seperti ini. Ini adalah seakan-akan fathah berdiri ini adalah alif. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua adalah utu. Utu. Di sini u dibaca 2 harokat menjadi mad badal. Karena apa? Karena ada yang dibadalkan atau ada yang digantikan. Apa yang digantikan? Asalnya dia adalah kata uktu. Uktu, ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama dia hidup, berharokat domah. Hamzah yang kedua dia adalah mati atau sukun yang berharokat sukun. Nah, di sini wawu di sini adalah rumah huruf hamzah. Rumah huruf hamzah. Jadi hamzah itu punya rumah. Ada rumahnya kadang-kadang alif, kadang-kadang wawu, kadang-kadang iya. Ini kadang-kadang alif, kadang-kadang wawu, kadang-kadang iya rumah hamzah itu. Nah, ini adalah asalnya 2 hamzah. Yang pertama hidup, yang kedua sukun atau mati. Maka mana yang harus dibadalkan, yang harus digantikan? Yang harus digantikan adalah yang statusnya lemah, yaitu yang harokatnya mati atau sukun. Nah, ini yang kedua. Dia harus digantikan dengan apa? Dengan huruf mat. Dengan huruf mat apa? Karena huruf mat itu ada 3. Ada alif, ada wawu sukun, ada ya sukun. Nah,
dia digantikan dengan huruf waw sukun. Karena apa? Dilihat ininya, awal harokat hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama harokatnya adalah domah, maka dia digantikan dengan waw sukun karena hamzah domah dia cocoknya dengan waw sukun. Begitupun nanti kalau hamzah yang pertama itu kasroh, maka digantikan dengan ya sukun. Karena cocoknya ya sukun adalah dengan kasroh atau kasroh dengan ya sukun. Begitu namanya itu mad badal, ya. Kita baca contohnya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ini contohnya, sekali lagi. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Nah, contoh yang kedua. Dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Contoh yang ketiga. Ini yang kedua contohnya i, di sini ada mad badalnya i, 2 harokat ya. Yang ketiga, Kul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Nah, yang ketiga contohnya amanna. Di sini. Ini mad badal. Apa bedanya dengan mad asli atau mad tabi'i? Di sini karena mad badal itu memang hampir sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Hanya bedanya kalau mad asli itu benar-benar madnya asli, tidak ada yang digantikan. Kalau mad badal itu ada huruf yang digantikan. Ini yang lebih tepatnya adalah atau yang lebih jelasnya, kalau mad tabi'i biasanya huruf awalnya bukan pada hamzah. Kalau mad badal biasanya huruf awalnya adalah hamzah. Itu bedanya. Jadi biasanya kalau ada huruf awal hamzah yang dibaca panjang itu namanya mad badal. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah mad tamkin. Mad artinya panjang, tamkin artinya penetapan secara bahasa atau pemantapan atau penguatan. Pengertian secara istilah, mad tamkin adalah apabila ada 2 ya dalam satu kalimat. Ya pertama bertasydid, ya kedua sukun. Nah, cara membacanya adalah memantapkan. Memantapkan artinya ini huruf ya-nya harus dimantapkan, dibunyikan. Bunyi ya yang bertasydidnya dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Contohnya, tattakhidul malaikata wan nabiyyin. Nabiyyin. Tuh, itu ada mad tamkin. Yin. Lanjut lagi contoh yang kedua. Faba'athallahun nabiyyin. Nah, ini nabiyyin ya, ada 2 ya. Ya yang pertama itu apa? Ya yang pertama itu bertasydid. Ya yang kedua itu sukun ya, ada ya yang pertama tasydid, yang kedua sukun. Biasanya dia harokatnya kasrah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Nah, ini sama ya. Lanjut lagi, kita kupas lagi. Mad tamkin ini biasanya ada 2 nih. Kalau di referensi lain ada 2. Ada 2 dalam artian bukan hanya ya ternyata yang menjadi mad tamkin. Kalau di pelajaran kita kan
Dia hanyalah ya. Ini kamu harus tahu saja karena harus banyak referensi ya. Ada bisa waw ketemu dengan domah atau domah ketemu dengan waw nih seperti ini, atau kasroh ketemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat. Jadi dia tidak diidghamkan. Tapi dia bisa masuk ke dalam mad tamkin. Coba dilihat. Alladzi. Nah, ini 2 harokat saja tetapi tidak diidghamkan. Artinya tidak alladzi yadu. Tidak, tapi alladzi yadu'ul yatim illalladzina amanu wa'amilu. Nah, ini amanu tidak dibaca amanu, tapi amanu, 2 harokat saja, tidak diidghamkan, tidak ditekan. Ada halnya seperti yang B ini, yang tadi kita bahas, mad tamkin yang ditekan tadi. Karena ada berhimpunnya 2 huruf ya. Ya pertama berharokat kasroh dan bertasydid. Ya yang kedua bersukun atau berharokat sukun. Contohnya, an-nabiyyin, huyyitum, ummiyin, al-hawariyyin. Jadi ini ada 2 ya di sini semua. Ini namanya mad tamkin yang kita tekan tadi, ya. 2 harokat. Lagi kita lanjutkan. Yang terakhir adalah mad parki. Mad parki ini adalah mad artinya sama panjang, farki artinya pembeda. Nah, pengertiannya bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khabar atau keterangan. Jadi farki itu artinya pembeda. Pembeda apa? Maksudnya pembeda apakah ini tuh pertanyaan istifham? Kalau di dalam ayat Al-Qur'an ini, apakah Allah ini sedang bertanya atau Allah sedang memberikan khabar atau keterangan? Nah, cara bacanya dibaca 3 alif atau sama dengan 6 harokat. Kita contohkan, kita baca panjang dulu baru kita masukkan ya ke yang bertasydid ini. Kul adzakaraini, kul Allahu, sama ini juga. Nah, sini kita kupas lagi. Kata kunci mad farki adalah ada hamzah istifham. Hamzah istifham ini adalah hamzah untuk bertanya atau hamzah yang artinya apakah biasanya. Yang dibaca panjang karena bertemu dengan tasydid. Biasanya di dalam Al-Qur'an jika ada panjang seperti ini 6 harokat, dia biasanya ada tanda benderanya. Ya, ada tanda benderanya biasanya. Ada hamzah yang dibaca panjang ketemu dengan tasydid. Biasanya ditandai dengan ini tanda bendera ini kalau anak biasanya bilang ya. Kita jabarkan dulu. Farki artinya ya pembeda. Kenapa dia dinamakan pembeda? Panjangnya itu sebagai pembeda. Dia 6 harokat. Karena dia di situ menegaskan atau ada istifham di situ. Artinya ada seperti kalimat tanya. Jadi ingin menegaskan. Makanya dibaca panjang. Ini intinya adalah bertemunya 2 hamzah. Yang ke satu hamzah istifham, yang kedua hamzah wasal. Ini hamzah wasal tidak terbaca. Ya. Pada alif lam ma'rifat, pada alif lam ma'rifat ini. Alif lam ma'rifat nih ada alif lam. Jadi kalau alif lam di dalam ilmu alat itu ya ma'rifat atau diketahui, dikenal. Beda seperti suku tanwin.
Kalau tanwin di dalam ilmu alat itu adalah nakirah. Jadi di sini ada alif nih, alif lam ma'rifat ini. Alif lam ma'rifat ini yang kedua ini bisa dibilang sebagai hamzah wasal. Ya. Pada hamzah wasal ini terdapat alif lam ma'rifat, intinya masih seperti itu. Bahasa gampangnya ya ada hamzah bertemu dengan tasydid gitu aja. Ada hamzah bertemu dengan tasydid. Biasanya ditandai dengan bendera panjang. Panjangnya berapa? 6 harokat atau 3 alif. Kita baca ya. Kita contohkan. Yang pertama, wa minal ma'jiznaini kul adzakaraini harrama amil unthayain. Kita baca lagi yang kedua contohnya. Ini adzakarain yang pertama, yang kedua ada sama adzakarain. Wa minal iblis naini wa minal baqari naini kul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaih. Kita ulangi, coba lebih ini lagi ya. Wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnaini kul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya, karena ini panjang, jadi kalau diteruskan nanti jadinya tidak maksimal, jadi berhenti saja. Harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaih. Lanjut contoh yang ketiga. Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Nanti adik-adik bisa diulang-ulangi lagi. Kalau di rumah kan bisa di skip terus diulang lagi ya. Lanjut yang terakhir. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Ini juga sama panjang. Ini kalau nggak kuat ya di ini aja, di waqaf dulu terus diteruskan lagi. Ya, terakhir yuk kita sama-sama simpulkan. Coba adik-adik praktikkan tadi contoh-contoh yang sudah Kak Intan contohkan. Kalian baca lagi di rumah, terus direkam. Suara saja boleh atau mau video juga boleh. Nanti dikirim ke kakak, dikirim ke guru pendamping. Nanti kalau ada yang kurang tepat nanti insya Allah akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi yang namanya belajar kan ya tidak usah takut salah. Kak Intan juga sama, masih dalam tahap belajar. Jadi kurangnya Kak Intan mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang paham atau lainnya bisa ditanyakannya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Intan berharap kalian tonton dari awal ya. Kalau kepanjangan ya bisa dicicil setengah video dulu, nanti dicicil lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi